Bab 8. Strategi pola pin bar candlestick. Di medan perang trading, ada senjata yang lebih mematikan daripada pedang katana. Ia kecil, sederhana, tapi bisa menghabisi akun Anda dalam satu gerakan. Namanya pin bar. Pola ini bukan sekadar candle. Ini senjata psikologis warisan Munehisa Homma. Jika Anda masih mengira pin bar adalah sinyal reversal biasa, bersiaplah. Bab ini akan meracuni pikiran Anda. Memaksa Anda melihat setiap ekor pin bar sebagai tombak yang menancap di jantung musuh. Tapi hati-hati, pin bar adalah pisau bermata dua. Ia bisa jadi jalan menuju kekayaan, atau jerat menuju neraka margin call. Mari kita bedah pola ini, sampai ke sumsum. Dan lihat apakah Anda punya nyali untuk menggunakannya. Bagian 1, anatomi pin bar, darah dan racun di balik ekor. Pin bar adalah jenazah pertempuran antara bulls dan bears. Mari autopsi. 1. Ekor panjang, tail. Bukan sekadar bayangan, ini jeritan terakhir pihak yang kalah. Jika ekor ke bawah, bulls mencakar mati-matian. Jika ekor ke atas, bears menjerat korban. 2. Badan kecil, small body. Bukan tanda lemah, ini kepalan tangan yang siap menghantam balik. Body di ujung ekor adalah tanda penindasan. Pemenang menertawakan pecundang. Contoh, pin bar di support, USD, weekly chart. Ekor menyentuh level 1.0800, lalu harga rebound 200 pips. Tapi jika Anda masuk sembarangan, ekor itu akan menarik Anda ke liang kubur. Berapa banyak ekor pin bar yang sudah merobek portofolio Anda? Jujur, Anda pernah terjebak di ekor palsu, bukan? Contoh, pin bar di support, USD, weekly chart. Ekor menyentuh level 1.0800, lalu harga rebound 200 pips. Tapi jika Anda masuk sembarangan, ekor itu akan menarik Anda ke liang kubur. Berapa banyak ekor pin bar yang sudah merobek portofolio Anda? Jujur, Anda pernah terjebak di ekor palsu, bukan? Bagian 2, strategi Homma, cara memakan ekor pin bar seperti hiu. Homma tidak trading pin bar, dia membuatnya. Rahasianya ada di 3 jurus. Jurus, maneuver 1, konteks lebih berharga daripada pola. Pin bar di tengah tren kuat, emas sepeluru emas. Pin bar di pasar sideways, sampah beracun. Contoh, pin bar bullish di uptrend saham BBCA versus pin bar di sideways emas. Satu membunuh, satu mengubur. Jurus 62. Volume adalah darah di ekor. Dapalan. Volume tinggi saat pin bar terbentuk sehingga teriakan perang institusi. Volume rendah, jerat tikus untuk retail trader. Personal story. Seorang trader kripto, sebut saja Dito, menang 500 juta karena pin bar Bitcoin dengan volume 3K rata-rata. Tapi dia juga kehilangan 200 jutaan di pin bar Doge volume tipis. Apa bedanya? Volume adalah nyawa. Dan jurus nomor 3, ekor harus menyentuh tulang, pasar. Ekor pin bar harus menyentuh support, resistance psikologis. Contoh, pin bar di 70.000 tiles BTC atau level BI rate announcement. Jika tidak, itu cuma bayangan hantu. Jika Anda masuk posisi hanya karena melihat ekor panjang, Anda lebih bodoh dari ayam yang terbang ke pisau. Bagian 3. Pin bar palsu, racun yang dibungkus madu. 75%. Pin bar di pasar modern adalah umpan algoritma. Cara membedakannya, 1. False pin bar di akhir tren. Institusi sengaja membuat ekor panjang untuk menghapus stop loss Anda. Contoh, pin bar bullish di akhir downtrend emas, jebakan sebelum crash. 2. Pin bar kerdil dengan volume rendah. Ekor panjang tapi bodi kecil dan volume tipis, tanda kebohongan. Homma akan bilang, ini bukan pin bar, ini kotoran beruang. 3. Pin bar di tengah berita. NFP, CPE, atau tweet Elon Musk bisa membuat pin bar palsu. Jika masuk tanpa konfirmasi, Anda seperti tikus masuk perangkap. 6. Kisah maut.
Seorang trader forex, sebut saja Rina, terjebak 10 pin bar palsu dalam sebulan. Akhirnya, dia menggantungkan 100 juta di ekor USD. Moral cerita? Pin bar butuh korban, jangan jadi salah satunya. Bagian 4. Pin bar di era algo trading. Bisakah Anda lebih licik dari robot? Algoritma tahu Anda mencintai pin bar. Mereka sengaja membuatnya untuk menjerat Anda. 1. Liquidity hunting pin bar. Algo menciptakan ekor panjang untuk menghisap likuiditas retail trader. Contoh, ekor pin bar di support saham Goto yang selalu gagal. 2. Pin bar akhir sesi. Pin bar di penutupan pasar New York sering dibuat algoritma untuk manipulasi pembukaan Asia. Tunnel, cara melawan. Gunakan time frame higher, harian mingguan. Tunggu penutupan candle. Jangan serakah masuk saat ekor masih panjang. Gabungkan dengan indikator institutional flow. Homa tidak takut algoritma. Dia akan menyusup ke server dan menanam pin bar palsu untuk menghancurkan mesin. Anda cukup jadi pemburu yang lebih pintar dari algoritma. Jika besok Anda melihat pin bar dan langsung ingin klik buy sell, Anda belum paham apa-apa. Tugas Anda, 1. Analisis 20 pin bar historis di aset favorit Anda. Catat, volume saat terbentuk, posisi dalam tren, hasil setelah 5 candle. Pot 2. Trade hanya 1 pin bar per minggu. Pilih yang paling sempurna. Pot 3. Jika gagal 3 kali berturut-turut, berhenti 1 bulan untuk evaluasi. Homa berlatih 10 tahun sebelum mempercayai pin bar. Anda mau berkorban berapa lama? Jika dalam 24 jam Anda belum mulai analisis, keluar dari trading, pasar hanya menghormati darah, bukan air mata. Pin bar adalah cermin jiwa Anda. Jika Anda lemah, ia akan memakanmu. Jika Anda kuat, ia jadi senjata. Sekarang, pilih. Jadi korban atau algo penghancur. Taktik perdagangan Munehisa Homa. Bagian 1. Strategi itu bukan segalanya. Anda perlu taktik. Sebagian besar trader menghabiskan waktu mencari strategi terbaik. Mereka mengira bahwa jika mereka menemukan sistem yang sempurna, mereka akan selalu menang. Tapi saya akan mengatakan sesuatu yang bisa mengubah cara Anda melihat dunia trading. Strategi tanpa taktik adalah omong kosong. Bayangkan seorang petarung UFC yang tahu semua teknik bela diri. Dia tahu bagaimana melakukan kuncian, pukulan, dan tendangan yang sempurna. Tapi ketika masuk ke dalam ring, dia tidak tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus menjatuhkan lawan. Apakah dia akan menang? Tidak. Karena dalam pertempuran, baik di ring maupun di pasar, yang menang bukan hanya yang punya strategi terbaik, tapi yang tahu bagaimana dan kapan menggunakannya. Dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Taktik perdagangan yang membuat Homa menjadi legenda. Karena dalam pertempuran, baik di ring maupun di pasar, yang menang bukan hanya yang punya strategi terbaik, tapi yang tahu bagaimana dan kapan menggunakannya. Dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Taktik perdagangan yang membuat Homa menjadi legenda. Bagian 2. Membaca perubahan kecil di pasar. Senjata terkuat Anda. Ada satu hal yang membedakan trader biasa dan master seperti Homa. Homa tidak hanya melihat pola candlestick, dia membaca psikologi di baliknya. Dan ini adalah taktik pertama yang harus Anda kuasai. 1. Perubahan kecil di candlestick. Hyperkine, sinyal perubahan besar di pasar. Kebanyakan trader hanya melihat pola besar. Oh, ini engulfing. Oh, ini doji. Tapi Homa memperhatikan perubahan kecil yang menunjukkan pergeseran psikologis di pasar. Contoh, bayangan candle semakin panjang, pasar mulai ragu, volume meningkat tanpa pergerakan harga signifikan, ada akumulasi besar terjadi, candlestick kecil setelah tren besar, pasar mungkin kelelahan dan siap berbalik arah. Di dunia trading, perbedaan antara menang dan kalah bukan hanya soal melihat pola, tapi membaca makna di balik pola itu. Jika Anda bisa membaca perubahan kecil di pasar sebelum orang lain menyadarinya, Anda sudah selangkah lebih dekat untuk menang.
Bagian 3. Memanfaatkan emosi massa. Taktik kejam untuk menang. Saya akan berbicara terus terang. Kebanyakan trader adalah orang bodoh. Mereka masuk ke pasar dengan penuh emosi. Mereka FOMO ketika harga naik. Mereka panik dan jual rugi ketika harga turun. Mereka terlalu percaya diri saat untung, terlalu takut saat rugi. Tapi Homa tidak seperti mereka. Dia tidak dikuasai emosi. Justru dia memanfaatkan emosi orang lain. Taktik Munehisa Homa. Melawan emosi massal. Ketika pasar terlalu optimis, Homa mulai mencari tanda kelemahan. Ketika pasar terlalu pesimis, Homa mulai mencari tanda kekuatan. Dia masuk melawan mayoritas, bukan mengikuti mereka. Coba pikirkan. Jika semua orang bisa melihat pola yang sama, kenapa tidak semua orang sukses? Karena mayoritas trader selalu bereaksi terhadap emosi mereka. Tapi Anda harus menjadi predator di pasar, bukan mangsa. Mulai sekarang, perhatikan perilaku orang-orang di sekitar Anda. Ketika mereka terlalu yakin, bersiaplah untuk serangan balik pasar. Ketika mereka ketakutan, lihat apakah ada peluang tersembunyi di sana. Bagian 4. Serangan 3 langkah, taktik Homa, untuk memaksimalkan profit. Homa tidak hanya tahu kapan masuk pasar, dia juga tahu bagaimana memaksimalkan keuntungan dari setiap pergerakan. Inilah taktik serangan 3 langkah yang digunakan oleh Homa. 1. Entry saat pasar ragu. Jangan masuk saat tren sudah jelas. Masuklah saat pasar ragu-ragu, karena disitulah potensi keuntungan terbesar. 2. Tambah posisi saat momentum menguat. Jika harga bergerak sesuai prediksi, tambahkan posisi dengan bijak. Jangan takut untuk masuk lebih dalam saat pasar mengonfirmasi arah yang benar. 3. Keluar. Sebelum euforia berakhir. Jika semua orang sudah yakin tren akan terus berlanjut, itulah saatnya Anda keluar. Jangan jadi korban terakhir di pesta. Ambil profit dan tinggalkan sebelum tren berbalik. Ini bukan teori. Ini taktik yang telah membuat Homa menjadi legenda. Dan jika Anda ingin sukses di pasar, Anda harus belajar berpikir dan bertindak seperti dia. Sekarang saya ingin Anda menjawab satu pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan dengan semua informasi ini? Akankah Anda hanya mendengar dan melupakannya? Atau Anda akan mulai menggunakan taktik ini untuk menaklukkan pasar? Karena satu hal yang pasti, pasar tidak peduli dengan Anda. Pasar tidak peduli dengan harapan Anda. Pasar hanya akan memberi keuntungan bagi mereka yang cukup pintar untuk mengambilnya. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mengambilnya? Bab 10. The Engulfing Bar Candlestick Pola. Ada satu pola candlestick yang bisa menghancurkan kerajaan pasar dalam satu gerakan. Pola ini bukan sinyal. Ini pemberontakan. Namanya Engulfing Bar. Bagi Munehisa Homa, pola ini adalah senjata pamungkas. Saat tubuh candle menelan habis candle sebelumnya, itu bukan sekadar pembalikan. Ini pembantaian. Jika Anda masih mengira engulfing bar adalah pola biasa, bersiaplah. Bab ini akan membakar mental Anda. Memaksa Anda melihat setiap engulfing bar sebagai ledakan dinamit yang siap meluluh lantahkan harga. Tapi ingat, engulfing bar adalah cermin dari keserakahan dan ketakutan Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, Anda akan ditelan hidup-hidup oleh pasar. Mari kita masuk ke arena gladiator Tanona dan lihat apakah Anda bisa keluar sebagai pemenang atau bangkai. Bagian 1. Anatomi engulfing bar, tubuh yang menelan dan darah yang tumpah. Engulfing bar adalah kanibalisme finansial. Mari bedah dengan sadis. Yana 1. Body, tubuh. Harus menelan seluruh tubuh candle sebelumnya. Bukan 90%, bukan 95%, 100% tuh. Body hijau menelan merah, Dinakon Bulls menyantap Bears. Body merah menelan hijau, Niyako Bears memakan Bulls hidup-hidup. Ina. 2. Shadow, bayangkan. Bayangan pendek, Anens keyakinan. Bayangan panjang, Anen kepanikan tersisa. Contoh, engulfing bar di resistance saham BBCA. Body hijau besar menelan 3 candle merah sebelumnya. Hasil, harga naik 25% dalam 2 hari.
Tapi jika Anda masuk tanpa konteks, Anda akan jadi santapan berikutnya. Berapa banyak engulfing bar yang sudah menggiring Anda ke jurang margin call? Jujurlah, Anda pernah tergoda bodi besar itu lalu terkubur, bukan? Bagian 2. Strategi Homa. Cara menjadi predator di balik engulfing bar. Homa tidak menunggu engulfing bar, dia membuatnya. Rahasianya. Jurus nomor 1, konteks atau mati. Engulfing bar di akhir tren, R, ledakan nuklir. Engulfing bar di tengah sideways, surrender, bom waktu. Contoh, engulfing hijau di akhir downtrend emas versus di tengah sideways saham Goto. 1 cetak profit, 1 hancurkan modal. Jurus nomor 2, volume adalah roh engulfing. Volume saat engulfing harus 2 kali rata-rata, tanda institusi masuk. Volume rendah, BAM jebakan retail trader. Personal story. Seorang trader kripto, sebut saja Arif, mendapat 1 miliar dari engulfing bar Bitcoin dengan volume 5x normal. Tapi dia kehilangan 500 juta di engulfing bar Dog, volume tipis. Apa bedanya? Volume adalah nyawa. Jurus nomor 3, close di level ekstrem. Harga penutupan harus di ujung body untuk konfirmasi kekuatan. Jika close di tengah body dan di keraguan, Homa akan menghindarinya seperti wabah. Jika Anda masuk hanya karena lihat body besar, Anda lebih bodoh dari ikan yang menggigit kail kosong. Bagian 3, engulfing bar palsu, umpan beracun institusi. 80%. Engulfing bar di era modern adalah umpan algoritma. Cara mendeteksinya, 1. False engulfing di akhir rally. Body hijau besar setelah pump panjang sedih, taktik distribusi institusi. Contoh, engulfing bar di puncak saham SI sebelum crash 2022. 2. Engulfing dengan volume menipu. Volume tinggi hanya di menit pertama, lalu turun drastis, market, pump, and dump. Homa akan bilang, ini bukan engulfing, ini bangkai tikus. 3. Engulfing di tengah berita palsu. Hoax merger, fake regulation news, mine, alat untuk menciptakan engulfing palsu. Jika Anda tidak verifikasi berita, Anda makanan empuk. Kisah maut. Seorang trader saham, sebut saja Budi, terjebak 7 engulfing bar palsu di saham Bank Jago. Akhirnya, dia kehilangan 750 juta karena bodi hijau yang ternyata akal-akalan market maker. Moral cerita, engulfing bar butuh korban. Jangan jadi babi hutan. Bagian 4, engulfing bar versus algoritma, perang teknologi versus darah Homa. Algoritma tahu Anda lemah terhadap bodi besar. Mereka sengaja mencetaknya untuk menghisap uang Anda. 1. Liquidity trap engulfing. Algo menciptakan bodi besar di level kunci untuk menghapus stop loss Anda. Contoh, engulfing merah di support BTC 60 yang selalu gagal bertahan. 2. False engulfing di akhir sesi. Bodi besar di penutupan New York sering dihapusnya saat pasar Asia buka. 3. Cara melawan. Gunakan weekly chart untuk filter. Tunggu konfirmasi 2 candle setelah engulfing. Gabungkan dengan order flow data, ya. Homa tidak takut algoritma. Dia akan memanipulasi pasar dengan menyebar rumor palsu. Anda cukup jadi pemburu yang lebih kejam dari mesin. Jika besok Anda melihat engulfing bar dan langsung ingin all in, Anda belum paham apa-apa. No. Tugas Anda. 1. Analisis 30 engulfing bar historis di aset Anda. Catat, volume, posisi dalam tren, hasil setelah 3 hari. 2. Trade hanya 1 engulfing bar per minggu dan pilih yang sempurna. 3. Jika gagal 2 kali berturut-turut, potong 50% modal trading. Karchi. Homa butuh 1.000 mayat engulfing bar sebelum mahir. Anda mau korban berapa? Jika dalam 24 jam Anda belum mulai analisis, keluar dari pasar. Di sini hanya pemenang atau bangkai. Yunchin, engulfing bar bukan pola. Ini senjata pemusnah massal. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya,
ia akan meledak di tangan Anda. Sekarang, pilih. Jadi algo, atau algo's master. Bab 11, The Inside Bar Candlestick Pola. Bayangkan pasar sedang menahan napas. Tidak ada volatilitas, tidak ada teriakan, hanya kesunyian yang mematikan. Di tengah keheningan ini, ada pola yang lebih berbahaya daripada badai. Inside bar. Bagi Munehisa Homa, inside bar bukan sekadar konsolidasi. Ini adalah strategi pengepungan. Saat candle kecil terjebak dalam tubuh candle sebelumnya, pasar sedang merencanakan pembunuhan. Jika Anda menganggap ini istirahat biasa, bersiaplah. Bab ini akan meracuni pikiran Anda. Memaksa Anda melihat setiap inside bar sebagai ranjau yang siap meledak. Tapi ingat, inside bar adalah permainan kesabaran versus keserakahan. Jika Anda salah langkah, Anda akan terkubur hidup-hidup dalam kubangan sideways. Mari selamikan kegelapan pasar, dan lihat siapa yang akan keluar sebagai algo atau mangsa. Bagian 1, Anatomi Inside Bar, sangkar emas atau jerat maut. Inside bar adalah kandang macan. Mari bedah dengan dingin. Datsata. Mother candle, candle induk. Candle besar yang mengurung harga. Bodinya adalah penjara, bayangannya adalah pintu jebakan. 2. Baby candle, candle anak. Candle kecil yang terjebak dalam tubuh induk. Tidak peduli hijau atau merah, ini pertanda ketidakpastian. Contoh, inside bar di resistance saham, BBCA. Harga terjebak 3 hari, lalu breakdown 15%. Tapi jika Anda masuk buy tanpa konfirmasi, Anda akan dikunci dalam kerugian. Berapa banyak inside bar yang membuat Anda terjebak dalam posisi sampah? Jujurlah, Anda pernah menunggu breakout yang tak kunjung datang, lalu panik, bukan? Bagian 2, Strategi Homa, cara menjadi penjaga penjara. Homa tidak menunggu inside bar, dia memanipulasinya. Rahasianya, jurus, Mia Mare 1, konteks atau mati. Dia ada inside bar di akhir tren, Mia bom waktu. Inside bar di tengah sideways, Gian kuburan. Contoh, inside bar di akhir uptrend emas bersisa bias di tengah sideways saham Goto. 1 ledak profit, 1 hancurkan mental, Seker. Jurus Nemel 2, volume adalah penjaga penjara. Volume rendah saat inside bar. Penjara kosong. Volume tinggi. Penjara berisi algo siap membantai. Personal story. Seorang trader forex, sebut saja Rudy, menghasilkan 800 juta dari inside bar Eurusdi dengan volume turun 70%. Tapi dia kehilangan 300 juta di inside bar GBP JPY dengan volume naik tiba-tiba. Apa bedanya? Volume adalah penjaga. Jurus Nemel 3, breakout harus brutal. Breakout dari inside bar harus cepat dan kejam. Jika harga merayap pelan, jebakan likuiditas. Homa berkata, breakout yang benar tidak memberi waktu untuk berpikir. Jika Anda masuk hanya karena harga sedikit tembus level, Anda lebih bodoh dari tikus masuk perangkap keju. Bagian 3, inside bar palsu, algoritma yang bermain sandiwara. 90% inside bar di era modern adalah panggung sandiwara. Cara menguak tipuannya, 1. False breakout dengan spread tipis. Harga tembus 1-2 pip lalu balik arah. Awan akal-akalan market maker. Contoh, inside bar di support BTC 62.000 centi yang di break hanya untuk menghapus stop loss. 2. Inside bar di akhir sesi. Pola ini sering dihancurkan saat sesi berikutnya buka. Homa akan bilang, ini bukan inside bar. Ini mayat. 3. Inside bar dengan berita palsu. Isu kebijakan bank sentral atau rumor IPO. Giana, umpan untuk menciptakan breakout palsu. Kisah berdarah. Seorang trader saham, sebut saja Linda, terjebak 5 inside bar palsu di saham Bank BCA. Akhirnya, dia kehilangan 500 juta karena breakout tipuan. Moral cerita, inside bar adalah permainan algo, jangan jadi boneka. Bagian 4. Inside bar versus kecerdasan buatan. Siapa yang lebih licik?
Algoritma tahu Anda lemah terhadap konsolidasi. Mereka sengaja mencetak insight bar untuk memeras Anda. 1. Liquidity Grab Insight Bar. Algo menciptakan breakout semu untuk menyedot likuiditas retail. Contoh, insight bar di support saham TLKM China yang selalu gagal bertahan. 2. Insight bar. Akhir bulan. Pola ini sering dipakai institusi untuk markup harga sebelum laporan keuangan. 3. Cara melawan. Gunakan higher time frame, harian mingguan, sebagai filter. Tunggu penutupan candle di luar range insight bar. Gabungkan dengan volume profile untuk konfirmasi. Tuh, Homa tidak takut algoritma. Dia akan menyusup ke dalam pola dan membalikkan arah. Anda cukup jadi penjaga penjara yang lebih kejam dari algo. Jika besok Anda melihat insight bar dan langsung ingin entry, Anda belum belajar apa-apa. Tugas Anda. 1. Analisis left flow insight bar historis di aset Anda. Catat. Volume saat pola terbentuk. Arah breakout. Hasil setelah 2 hari. 2. Trade hanya 1 insight bar per minggu senekan. Pilih yang brutal. 3. Jika gagal 3 kali, potong 70% modal trading. Homa menghabiskan 20 tahun menguasai insight bar. Anda mau menyia-nyiakan berapa tahun lagi? Jika dalam 24 jam Anda belum mulai riset, keluar dari pasar. Di sini hanya algo atau bangkai. Insight bar bukan pola. Ini permainan mental. Jika Anda tidak bisa mengendalikan diri, pasar akan mengubur Anda. Sekarang, pilih. Jadi algo atau algo spray.